teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari di anut Abu Mansur Al-Maturidi dalam fikih mengikuti salah satu mazhab empat. Ini Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu gini wadah ormas yang tentang firqah teng Arab kata senentang. Iku takrif apa nakir atau ngendikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Ya Nabi rawimu sopo Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoi, kowe roh Amerika, karo kok roh nang Amerika ono delok ning TV. Wong TV e dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ora iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas tidak. Saya kira takut Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono. Kowe muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru, mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Gak ada ulama yang penting Nabi, ulama itu bisa salah, kalau Nabi tidak bisa salah. Lagi kok orang Nabi atau salah dari sopo? Jari ulama, lah kok jari ulama, jari serap percaya. Anak goblok kok nemen-nemen, goblok aja. Lo yuk gumen be modern, goblok kok nganti ngono, piye sanate piye? Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walau lalu lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita tidak ngerti pangeranku iku sapa. Kita ora pangeran ana sing mulah. Kowe ora iso misale rukun ora pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud kidam takon dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat kowe ora kanjeng Nabi mergo aku misalnya kula muridé Mbah Mun muridé Mbah Siber muridé Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang muridé Mbah Mahfud Termas iku muridé Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Anatul Talibin, muridé Sayyid Utsman Sayyid Zaidi Dahlan muridé Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangani jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sanad. Tanah rapal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis Gus gampang wis. Luwih napa? Gampang. Wis ana ahline takok wae angel apa? Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abdul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf, kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih, kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ini sesuai periode. Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus sebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama
Siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, yang ini ya. Ziyad al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerapia bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yawmin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, wajitu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Karena Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dhurihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imam Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu isin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robi Adawiyah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada syaratnya. Jika terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapia, santri-santri Kerapia, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapia, sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang nggak dikabulkan Allah, nggak boleh dikabulkan sama Allah, nggak boleh. Bukan berarti kamu saja, redaksinya famana aniha, memang nggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kafirkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran dengan Gus Yofuru, bangun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas. Tidak dikritik guru PAUD itu kan, atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran. Tiba kiai dikritik guru PAUD
atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Nah, itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan ke Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati.